Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Nah, apa sih revolusi hijau itu? Nah, revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi di bidang pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Nah, hal ini juga didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Nah, revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi yang modern. Seorang ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa revolusi hijau terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi pangannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa lembaga yang melakukan penelitian seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Nah, lembaga-lembaga tersebut melakukan penelitian di negara-negara berkembang seperti Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Nah, negara-negara tersebut menjadi objek penelitian mereka. Nah, kita ambil contohnya di negara Meksiko dan Filipina ya. Nah, yang pertama kita ke Meksiko dulu nih. Jadi di tahun 1944 ada sebuah pusat penelitian benih jagung yang didukung oleh Rockefeller Foundation. Nah, apakah penelitian tersebut berhasil? Nah, tentu saja berhasil. Nah, penelitian tersebut juga berhasil menemukan beberapa varietas baru dari hasil jagung yang hasilnya di atas rata-rata varietas lokal Meksiko gitu ya, yang tadinya tradisional gitu. Nah, oke, sekarang kita beralih ke Filipina ya. Nah, pada tahun 1962 Rockefeller Foundation dan Ford Foundation mendirikan sebuah badan penelitian tanaman di Los Banos, dan nama badan tersebut ialah International Research Institute IRRI. Nah, gimana dengan Indonesia gitu ya pada waktu itu? Nah, apakah sudah ada revolusi hijau di Indonesia? Ya, sudah ada pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru tepatnya sejak dilaksanakannya Pelita 1 di tahun 1969. Revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertaniannya atau hasil berasnya gitu. Pelaksanaannya ada 4 program. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas intensifikasi pertanian. Nah, ini diterapkan dalam bentuk pasca usaha tani yang yakni penanaman bibit unggul, pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Dan yang kedua itu ada ekstensifikasi pertanian. Nah, langkah ini juga merupakan peluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan gitu, dan sekarang dimanfaatkan. Contohnya itu seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Dan yang ketiga, diversifikasi pertanian. Ini juga dapat dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menuangkan gitu ya, baik secara ekonomi ataupun lingkungannya. Contohnya itu menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Nah, atau ya memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang, jadi tidak boros tempat. Nah, yang terakhir itu ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan
cara memperbaharui segala hal yang terkait dengan pertanian. Nah, misalnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Nah, ini keren banget. Nah, dalam revolusi hijau juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yang pertama meningkatnya kesejahteraan petani ya tentu saja. Dan yang kedua menguatkan perekonomian pedesaan. Nah, tentu juga meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, ini juga meningkat, membuat kesadaran masyarakat pedesaan akan hal pentingnya adaptasi terhadap teknologi. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi yang lebih modern. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya dari revolusi hijau itu. Yang pertama, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah gitu ya, karena tidak ramah lingkungan. Dan kedua, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan. Ya, betul. Nah, terus yang ketiga, munculnya kapitalis dalam sektor pertanian. Tuh, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.